Waalaikumsalam Ibu Sum. Bagaimana kabarnya Ibu Dan hari ini? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Sum sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu Dan sehat. Saya dengar kabar itu Ibu Dan akan melakukan proses coaching yang hari ini. Iya betul Bu. Iya, sebelum Ibu melakukan proses coaching, nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu Bu ya. Boleh enggak Bu, ada waktunya? Oh boleh Bu, silakan Bu. Iya, nanti pada saat coaching antara coach dengan juga coachingnya akan saya amati ya Bu ya, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Ya, seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita mungkin akan yang dilakukan nanti pada saat coaching itu ya. Iya. Atau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot mungkin nanti pada saat coaching itu, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon juga pada saat pelaksanaan coaching di situ ya, dari coachingnya apakah sudah sesuai dengan pertanyaannya nanti Ibu yang akan Ibu sampaikannya, dan harus disesuaikan juga nanti dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Dan di antaranya juga ada kemitraan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi di sini nanti pada saat pelaksanaannya nanti ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada juga yang boleh saya tanyakan juga di sini nanti Bu, bagaimana Bu? Boleh Bu, boleh, silakan Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan di sini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat pelaksanaan coaching nanti bersama rekan Ibu nanti Bu? Ya baik Bu ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu ya pada coaching kali ini yaitu pastinya Bu ya, yang pertama tentang kehadiran penuh Bu ya, terus kehadiran penuh atau present, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu Bu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya Bu. Jadi ada 3 tadi Bu ya, yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat coaching ya. Jadi Ibu di sini nanti ini mengembangkan 3 kompetensi itu Bu ya, terdiri dari kehadiran penuh atau present tadi ya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan satu lagi itu akan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada rekannya nanti ya. Jadi di antara tiga kompetensi itu kira-kira mana yang spesial mungkin menurut Ibu yang bisa nanti Ibu kembangkan dan Ibu lakukan pada saat observasi nanti Bu? Ya baik Ibu Sub, dari ketiga kompetensi tadi Bu ya, yang lebih spesifik sih Bu yang saya ingin kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Jadi ada 2 pilihannya ya Bu ya. Yang pertama tadi mendengar dengan aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 yang ingin dicapai di sini ya, yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik di sini ya. Nah kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Baik Bu, indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini Bu ya, saya akan lakukan adalah saya ingin coach saya itu mendapat solusi dari permasalahannya, dan saya ingin mengetahui cara-cara menyelesaikan masalah coach tersebut, serta mengetahui langkah-langkah
coaching tersebut dalam menyelesaikan masalah Bu? Iya, dari pemaparannya Ibu tadi itu dari menyelesaikan permasalahan dengan mengetahui cara-cara dan langkah-langkah tadi ya. Indikator ketercapaiannya pada saat coaching itu sudah menemukan sendiri nanti solusi atas permasalahannya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya di sini ya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching yang Ibu laksanakan dengan rekan Ibu itu kita akan ngobrol kembali Bu ya. Iya Bu, iya Bu. Baik Bu. Ya, jadi silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya Bu ya dengan semangat ya. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Erna, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Budar, baik. Gimana kabarnya Budar? Katanya kemarin Budar lagi sibuk ya. Untuk hari ini alhamdulillah Bu, kabar saya sehat-sehat dan baik-baik saja. Ibu Erna, saya dengar Ibu Erna mau menyampaikan sesuatu. Mau cerita apa itu Bu Erna? Oh iya gini Bu, sebenarnya saya banyak yang saya ingin ceritakan ke Budar. Cuman di sini yang benar-benar yang ingin saya ceritakan ke Ibu dari sini adalah permasalahan saya ini ada di sekolah ini Bu. Ya. Iya Bu. Baik Ibu Erna ya, kita mempunyai waktu 15 sampai 20 menit Bu ya. Silakan Ibu Erna menceritakan masalahnya Ibu. Iya baik Budar. Jadi yang ingin saya ceritakan di sini Budar. Di sekolah saya ini banyak siswa-siswa yang saya lihat di situ Bu ya, kayaknya bosan-bosan dalam dalam belajar di sekolah. Ya. Jadi setelah saya amati rekan-rekan guru juga di sekolah itu melakukan pembelajaran secara monoton gitu Iya. ya. Jadi dengan cara yang digunakan itu cara berceramah ya. Terus padahal mereka itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu Bu. Jadi kayaknya misalnya kurang fokusnya itu ada kurang fokus maksud saya itu Bu ya. Iya, iya. Jadi di situ juga sebenarnya banyak yang harus dimanfaatkan di situ Bu. Contohnya misalnya lapangan basket, lapangan voli misalnya Bu ya. Di situ kan banyak sebenarnya media-media pembelajaran, tapi rekan-rekan guru juga di situ tidak bisa memiliki inisiatif untuk melakukan hal tersebut atau untuk menggunakan sarana prasarana atau media yang ada di sekolah gitu Bu. Jadi mereka tetap aja menggunakan pembelajaran yang biasa-biasa atau yang begitu-begitu aja tuh Bu. Jadi sehingga banyak siswa yang yang bosan melakukan pembelajaran di sekolah. Jadi bagaimana solusi dari Budar supaya nanti rekan-rekan di sekolah saya itu tidak menggunakan cara-cara yang biasa-biasa itu. Baik Ibu Erna ya. Berarti di sekolah Ibu Erna itu masih banyak guru-guru yang mengajar dengan pembelajaran yang kurang bervariatif, metode yang kurang bervariatif, hanya monoton begitu saja Bu ya. Iya betul sekali Bu. Jadi di sini ya pembelajaran dengan cara berceramah gitu-gitu aja. Setelah saya lihat Bu, misalnya tanya sama misalnya siswa bagaimana pembelajaran tadi yang disampaikan oleh ibu guru yang masuk di sini tadi anak-anak. Ya, jadi mereka itu enggan untuk antusias untuk menjawab atau belajar di kelas itu. Oke, baik Ibu Erna ya. Untuk kira-kira nih Bu, apa yang ingin Ibu Erna dapatkan
dari percakapan kita kali ini? Di sini saya kepingin atau saya ingin adanya perubahan terhadap pembelajaran di sekolah itu, Bu. Misalnya perubahan setidaknya sedikit pembelajaran yang mungkin menggunakan metode-metode yang bermanfaat, Ibu ya. Misalnya media yang ada di sekolah atau pemanfaatan sarana-sarana yang sudah disediakan oleh sekolah gitu, Bu. Baik Ibu Erna ya, jadi di sini Ibu Erna itu menginginkan adanya perubahan dari rekan-rekan guru itu sendiri dan untuk merubah cara mengajarnya gitu ya Bu? Ya betul sekali, Bu. Biar nanti ada perubahan sedikit dari apa yang sudah dilakukan oleh ibu bapak guru yang ada di sekolah. Ya, baik Ibu ya. Nah Ibu Erna ya, kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu Erna harapkan dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah tersebut? Yang saya inginkan di sini ada perubahan di sini, Bu, perubahan yang menunjukkan yang lebih baik, gitu ya. Seperti penggunaan metode yang bervariasi yang terus dapat bermanfaat bagi rekan-rekan guru yang ada di sekolah, atau dapat memanfaatkan sarana yang ada di sekolah, Bu, dengan semaksimal mungkin. Jadi karena di sini kita lihat ya Bu, sudah ada ketersediaan tetapi kurang atau cara pemanfaatnya itu tidak maksimal. Baik Bu, berarti itu pembelajarannya yang bervariatif Bu ya, pembelajaran bervariatif itu kan kalau dibilang ideal itu levelnya itu berada di 10 ya Bu ya. Nah kira-kira untuk di sekolah Ibu itu levelnya sudah berada di mana Ibu? Mungkin kalau dilihat levelnya itu Bu, mungkin sudah mencapai level 5 mungkin Ibu ya. Karena masih banyak yang guru lakukan di sini untuk memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana di sekolah. Mungkin apa yang sudah mereka lakukan itu untuk pengembangan diri, baik menggunakan pemanfaatan teknologi atau PowerPoint itu mungkin Bu ya. Jadi terus itu dilakukan, tapi sebagian besar juga masih Bu, belajarnya begitu-begitu saja. Jadi masih menggunakan ceramah Bu, kebanyakan masih menggunakan ceramah. Jadi tidak maksimal mungkin Bu ya. Jadi sarana-sarana dan prasarana yang digunakan itu atau metodenya itu mungkin yang itu aja mungkin Bu. Baik Bu Erna ya, begini Bu, kira-kira nih level berapa sih yang Ibu inginkan dari rekan-rekan guru Ibu di sekolah? Ini sepertinya agak Bu, terlalu banyak ya Bu ya, karena kita sedang berusaha adanya perubahan yang walaupun tidak signifikan. Jadi setidaknya ada perubahan sedikit gitu loh Bu ya. Jadi kepinginnya sih ya naik ke level 7 Bu. Jadi ke level 7 mungkin karena di sini apa yang banyak guru lakukan di sini juga sebenarnya pingin antusias tapi bingung cara memulainya seperti apa gitu Bu. Iya, kalau begitu Bu ya, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan-rekan guru itu melakukan perubahan tuh seperti apa Bu? Jadi begini Bu Dan, mungkin yang pertama yang saya akan mendiskusikan tentang permasalahan dari semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan. Jadi perubahannya dalam
Terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, seperti adanya pendampingan di situ Bu. Jadi supaya terus ada melakukan mentoring seperti itu. Ya, baik. Ya, melakukan mentoring Bu ya. Ya. Nah, selain mentoring Bu ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan guru tersebut Bu? Hanya itu memulainya seperti apa gitu Bu. Iya, baik. Kalau begitu Bu ya, sekarang langkah-langkah yang Ibu akan lakukan untuk membantu rekan-rekan guru itu melakukan perubahan tuh seperti apa Bu? Jadi begini Bu Dan, mungkin yang pertama yang saya akan mendiskusikan tentang permasalahan dari semua kepada rekan-rekan yang mungkin pengen adanya perubahan. Jadi perubahannya dalam bentuk pembelajaran, terus kemudian kalau ada guru yang pengen adanya perubahan, mungkin saya akan melakukan adanya pendampingan, seperti adanya pendampingan di situ Bu. Jadi supaya terus ada melakukan mentoring seperti itu. Ya, baik. Ya, melakukan mentoring Bu ya. Ya. Nah, selain mentoring Bu ya, apakah ada strategi lain untuk dilakukan dalam melakukan perubahan rekan-rekan guru tersebut Bu? Ya, sepertinya kalau dilihat Bu ya, mungkin ada Bu, di samping itu misalnya mencakup skala di situ Bu ya, skala yang besar itu bisa dilakukan dengan cara pelatihan workshop misalnya itu Bu, biar maksud semua guru dapat mengikuti seperti itu Bu. Ya, baik. Kira-kira nih Bu, tadi ada mentoring ya, juga workshop. Nah, kira-kira yang akan Ibu lakukan saat ini yang nyaman untuk dilakukan itu metode strateginya yang dilakukan itu bagaimana gitu Bu? Kalau di sini kayaknya lebih ke mentoring dulu ya Bu ya. Karena apa? Karena kalau yang mentor ini kan sasarannya yang ingin mau ada perubahan. Ya. Jadi kalau yang pelatihan ini nantinya dia itu sasarannya, tuntutan dari sekolah kan ada pelatihan, tapi dia sebenarnya enggak ada itu Bu, kemauan secara sendiri atau gitu ya Bu. Jadi pengennya melakukan mentoring ini yang benar-benar mau melakukan adanya perubahan. Ya, jadi mentoring yang akan dilakukan baik dari Ibu Erna ya. Terus menurut Ibu Erna, siapa yang dapat membantu Ibu Erna untuk melaksanakan mentoring tersebut Bu? Ya di sini saya memang banyak punya teman di sini Bu ya, cuman dia itu ada yang namanya Adi Kusuma itu ya Bu ya. Jadi dia itu jago dalam IT. Nah, jadi mungkin nanti bisa saya minta tolong sama Pak Adi supaya menyematkan waktunya untuk membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut, sehingga nanti sasarannya lebih banyak Bu. Baik Ibu. Jadi Ibu akan melakukan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah ya. Baik. Nah, sekarang ini Bu, kita sudah di penghujung perbincangan kita ini Bu. Nah, dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Ya, jadi Ibu Dar, di sini saya akan berkolaborasi juga dengan teman-teman yang ada di sekolah Bu. Jadi apa yang kurang tadi terhadap saya nanti akan saya lanjutkan sama rekan-rekan di sekolah. Oke, baik, luar biasa Ibu Erna ya. Nah, sekarang nih Bu, kita sudah di penghujung perbincangan kita ini Bu.
apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya, jadi di sini saya apa namanya Bu, ada sedikit gambaran Bu ya. Jadi bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya memberikan dampak kepada rekan-rekan untuk memberikan perubahan itu Bu. Jadi dalam apa namanya menyampaikan materi terhadap siswa, mungkin itu yang nantinya saya ambil mungkin Ibu ya, dengan cara mentoring gitu Bu ya. Jadi untuk saat ini yang bisa saya lakukan mungkin dengan cara mentoring Ibu. Oke, baik ya Pak, luar biasa Ibu ya. Wah, saya sudah tidak sabar nih Bu, ingin mendengarkan cerita-cerita Ibu lagi. Dari Ibu sudah melakukan mentoring yang sudah mungkin dilakukan itu. Kita cukupkan dulu sampai di sini Bu ya, percakapan kita kali ini. Mungkin nanti lain kali kita ngobrol-ngobrol kembali Bu ya. Iya, baik Bunda, terima kasih banyak atas waktunya Bu. Jadi setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu, dan kayaknya saya itu puas dengan apa yang Ibu sampaikan. Baik, sama-sama Ibu Erna ya. Semoga kita bisa bertemu lagi lain kali. Saya akhiri percakapan kita sampai di sini Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya yang sudah berjalan dengan lancar tadi Bunda? Alhamdulillah Bu ya, tadi proses coaching saya itu sudah berjalan dengan lancar dengan coach saya Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Bunda di sini ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya Bu di sini? Baik Ibu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi diri dari coach saya, sehingga coach saya tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi Bu. Alhamdulillah tadi ya, berarti kegiatannya itu tadi pada saat coaching itu berjalan lancar tadi ya. Iya baik Bunda, di sini jadi Bunda sudah berhasil di sini ya melakukan proses coachingnya sesuai dengan alur tirta. Dengan tadi si Ibu sudah menyampaikan beberapa catatan Bunda ya. Yang pertama di sini sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi perubahan permasalahan yang ada dalam coach tadi ya. Kemudian juga Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari sendiri rencana aksi yang akan dilakukan tindakannya ya, dan apa yang sebaiknya dilakukan tadi ya. Nah, dan juga di sini sudah berhasil juga untuk menemukan rasa tanggung jawab ya pada coach di sini ya, yang ada pada coach, agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik juga di sini ya Bu ya. Dan saya juga tadi sudah mendengar percakapannya Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach juga di sini, luar biasa juga ya. Arahannya di sini
kegiatan coaching itu juga Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan proses coachingnya. Untuk perubahan proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses juga ke depannya ya, sesuai dengan rencananya tadi ya Bu ya. Ya. Jadi di sini ada satu lagi mungkin di sini Bu yang ingin saya tanyakan di sini untuk ke depannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini Bu? Ya, baik Bu ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu ya. Saya ingin mendalami pemahaman coaching itu menggunakan alur tirta, itu saya ingin dalami lagi untuk melakukan coaching selanjutnya, supaya apabila saya melakukan coaching itu dapat berjalan lebih baik lagi gitu Bu. Baik Bu, luar biasa ya. Kelihatan sekali semangatnya juga Ibu di sini ya. Jadi Ibu akan mendalami mungkin lagi ya cara melakukan coaching menggunakan alur tirta ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Bu ya sudah melakukan sesi tanya jawab bersama saya di sini ya. Melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya di sini akhiri sampai di sini percakapan kita hari ini Bu ya. Terima kasih juga atas kesempatannya hari ini. Jadi kita akhiri dengan sama-sama kita mendoakan untuk kedepannya kita bisa melaksanakan kegiatan coaching yang lebih baik lagi kedepannya ya. Ya, baik. Kita akhiri percakapan kita hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih juga atas kesempatan hari ini Bu ya. Saya akhiri juga dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.